Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinaval Abiyu. Saya dari kelas 2D4 EP Teknik Elektronika 2018 dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Ingin menjelaskan tentang verifikasi metode peramalan eksponensial smoothing dengan diagram MR. Pada siang hari ini saya akan membahas tentang topik ini. Lanjut saja ke bagian penjelasan atau apakah itu diagram MR yang akan kita bahas. Yang pertama adalah diagram MR adalah jenis dari diagram kontrol yang digunakan di dunia industri atau bisnis. Dan diagram MR sendiri yang menampilkan perbedaan angka dari pengukuran satu ke pengukuran selanjutnya. Seperti diagram kontrol yang lain, kedua diagram ditampilkan bersamaan untuk membantu memonitor proses dari pergerakan yang terjadi yang dapat mempengaruhi rata-rata dari varian proses tersebut. Jadi secara umum maksud dari penjelasan ini adalah dalam ketika kita mengambil data, misalkan ini data yang pertama, data yang kedua, data yang ketiga. Diagram MR ini memanfaatkan dari perubahan atau fluktuasi data pertama, misalkan ini X dan ini Y, kemudian ini Z. Jadi diagram MR sendiri ini memanfaatkan atau menggunakan dari selisih dari Y min Z, Y min X, maaf, kemudian Z min Y, untuk menampilkan karakteristik dari data yang diambil itu. Nah, kemudian diplot ke dalam suatu diagram yang dengan diagram itu kami atau kalian atau kita dapat mempelajari karakteristik dari proses yang sedang diamati. Jadi bagian dari diagram itu untuk yang saya pelajari ada 4 bagian. Yang pertama adalah data. Kemudian yang kedua adalah CL atau center line. Kemudian UCL upper center line. Kemudian LCL yaitu batas bawahnya, lower center line-nya. Jadi grafik moving range ini dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi kita punya center line. Jadi kita gambar dulu center line-nya. Jikalau teman-teman semua ini mau membuat grafik ini secara manual. Jadi pertama digambar dulu center line-nya. Gambar center line. Jadi center line ini yang nanti berada di tengah. Kemudian saya akan menggambar dari upper center line-nya dengan warna yang berbeda. Kemudian gambar lower center line-nya. Saya akan tandai dengan memberikan spidol di sisi dari gambarnya. Ya, setelah teman-teman sudah bisa menggambarkan ini, jadi untuk periode akan berjalan lurus ke arah sana. Itu adalah periode dari data yang diambil. Nah, jadi teman-teman nanti di sini bakal menuliskan data atau data dari moving ring-nya tadi, atau dari perubahannya ke dalam tabel ini. Jadi nanti bakal banyak sekali variasi grafik yang bakal didapatkan. Ada yang sampai keluar dari UCL dan LCL, ada yang hanya di dalam sini saja, ada yang di atas sini saja, dan ada yang fluktuasi atas bawah seperti ini. Jadi dengan parameter-parameter yang kita tetapkan, maka kita akan dapati dari apakah metode ini cocok untuk digunakan atau tidak. Nah, saya beri contoh untuk satu parameter yang sering digunakan dalam dunia industri. Salah satunya adalah ini, buah titik 8 buah atau 2 buah titik yang berurutan terletak pada sisi A atau pada sisi B dan lain sebagainya. Nah, untuk parameter tersebut, jika kita ingin terapkan pada diagram kita yang ini, jadi di sini dapat ditemui ada parameter A, B, dan C. Jadi di sini saya kurang menambahkan ada parameter C. Jadi maksud dari ini adalah parameter A, B, C itu, jadi setiap
untuk selisih atau setiap kenaikan dari selisih dari UCL dengan selisih dari UCL dan CL dan LCL dengan CL itu akan menjadi selisih yang akan kita gunakan untuk membuat daerah region ABC ini tadi. Jadi untuk daerah region ABC ini dibagi menjadi 3. Jadi dan periode akan dibagi menjadi 3 juga. Dan kita tarik garis lurus ke sini. Nah, kemudian kita tarik garis ke bawah. Nah, ketika teman-teman di sini mengupload sesuai dengan periode yang sudah ditentukan dan termasuk dalam ini adalah daerah A, ini adalah daerah B, ini adalah daerah C. Jadi apabila sudah masuk di daerah ini dan bisa langsung dicocokkan dengan kriteria dari kondisi out of control yang sudah ditetapkan sesuai dengan standar yang digunakan. Jadi untuk materi saya kali ini saya hanya akan menggunakan standar yang sederhana saja. Yaitu ketika hasil dari moving ring tadi sudah keluar dari batas dari UCL dan LCL, maka itu sudah dianggap sebagai out of control. Out of control. Jadi OOC ya teman-teman. Jadi kita menggunakan parameter yang sederhana saja, yaitu ketika sudah keluar dari 2 garis ini, maka metode tersebut tidak dapat digunakan. Langsung saja kita langsung kembali ke soal. Jadi saya sudah menyiapkan sebuah template data yang sudah saya plot di sini. Jadi yang pertama kali teman-teman harus gunakan adalah teman-teman harus punya data. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan data demand atau permintaan suatu barang kesehatan obat herbal. Jadi ini adalah setiap periode penjualan. Jadi saya sudah memiliki data dan saya upload di sini. Kemudian untuk teman-teman jika sudah mempelajari tentang exponential smoothing mesti sudah tahu cara menghitung dari demand dan cara menghitung dari forecast-nya maksudnya atau peramalannya dengan menentukan alpha yang sudah dibuat. Jadi saya di sini sudah memiliki data alpha yang berupa 2 dan saya akan menggunakan yang alpha yang 0,3. Jadi untuk materi saya pada hari ini saya hanya akan membahas 2 blok data ini saja. Ya, jadi yang pertama kali harus teman-teman lakukan setelah menghitung dari peramalan ini untuk melakukan verifikasinya yang pertama adalah menghitung dari moving range dari data ini. Misalkan teman-teman di sini pakai rumus ya. Jadi moving range itu adalah selisih dari data kedua dikurangi data pertama, kemudian diabsolutkan. Jadi kita tidak mengenal angka negatif dalam moving range karena ini hanya mengukur perubahan dari data yang digunakan saja. Nah, kemudian setelah kita mengukur atau menghitung perubahan dari setiap data, jangan lupa di kolom terakhir teman-teman harus menghitung rata-rata dari moving ring-nya ini tadi dengan rata-rata setiap data kemudian dibagi dengan jumlah data. Nah, kemudian karena kita menggunakan diagram moving ring dengan banyak data, maka kita gunakan yang subgroup. Jadi untuk perhitungan dari CL, UCL, dan LCL ini bergantung pada CL-nya ini. Jadi CL ini, center line ini, bisa didapatkan dari data yang kita plotkan tadi, kemudian dicair rata-rata. Untuk setiap data yang digunakan dalam perhitungan tadi. Data awal yang diinginkan untuk diprediksi. Nah, di sini saya dapatkan nilai 57, saya plot di center line semua. Saya masukkan ke kolom center line. Kemudian menghitung UCL dan LCL. Jadi UCL itu sendiri sudah saya jelaskan tadi adalah upper center line, di mana nilai dari UCL untuk data grup seperti ini adalah sebesar jadi nilai dari UCL adalah CL ditambah 2,66 dikali moving ring, di mana moving ring itu tadi adalah hasil rata-rata dari
data yang digunakan. Jadi untuk UCL sendiri rumusnya seperti ini, dan tetapi untuk rumus dari LCL ini hanya berubah tanda, di mana di sini adalah batas atas dan batas bawah. Jadi sudah bisa diketahui bahwa rumus yang digunakan yaitu CL dikurangi dengan untuk rumus dari LCL adalah CL dikurangi 2,66 dikalikan dengan CL-nya ini tadi. CL dikalikan dengan 2,66 dikalikan dengan rata-rata moving ring-nya tadi. Jadi didapatkan hasil 43,216. Saya ambil 3 pembulatan angka terakhir. Dan untuk UCL-nya 70,78. Nah, untuk mengupload, dikarenakan saya menggunakan Excel, saya mengupload dengan menggunakan chart seperti ini, di mana chart ini dapat mengupload setiap titik data. Jadi gunakan chart yang scatter dan XY dengan straight line, jangan yang smoothing, karena kita tidak bisa melihat perubahan data secara signifikan. Nah, setelah diplot ke dalam grafik seperti ini, bisa dilihat bahwa parameter UCL dan LCL yang kita tentukan tadi, ini bisa dianalisis dengan mudah. Apakah metode dari verifikasi metode peramalan ini bisa digunakan atau tidak. Jadi untuk center line yang digunakan adalah sebesar sekian, dan data dari 12 penjualan periode ini tidak lebih dari center line, tidak lebih dari upper center line dan lower center line. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk metode exponential smoothing ini dapat digunakan atau relevan digunakan untuk penjualan obat herbal ini. Nah, kemudian itu bisa dianalisis lagi dengan menambahkan linear, atau mungkin teman-teman di sini ingin mengetahui sebenarnya karakteristik dari data ini bagaimana. Jadi kita tinggal menambahkan data sesungguhnya atau data realitasnya, dan saya dapati data penjualan seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa menganalisa apakah pendekatan dari prediksi ini masih cukup jauh apa tidak gitu. Apakah relevan atau tidak. Jadi kita bisa simpulkan dari diagram yang kedua ini. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa saya memanfaatkan linear trend, bukan linear trend, sebuah chart trend yang bawaan dari Excel. Dia bisa menganalisa bagaimana chart ini bekerja. Kemudian saya cocokkan dengan metode yang saya gunakan, yaitu eksponen. Nah, terlihat bahwa selisihnya tidak cukup jauh dan hanya terlampau jauh pada dua titik ini. Jadi untuk trennya dia tetap menunjukkan tren naik, kemudian bergerak secara eksponen, dan hanya terdapat error pada dua titik ini. Tetapi error tersebut tidak melebihi dari batas atas UCL dan batas bawah LCL. Nah, oleh karena itu, metode ini saya simpulkan masih relevan digunakan untuk persoalan yang digunakan. Jadi caranya begitu untuk metode verifikasi dengan diagram MR yang sederhana. Jadi kita hanya menggunakan parameter LCL, dan UCL saja. Tetapi untuk metode yang lebih advance lagi, untuk moving range diagram ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan parameter yang diinginkan. Ya, cukup sekian dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa drop email kalian di bawah. Saya akan mereply satu persatu bila sempat dan saya melihat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.